Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Al-Mubarok. Saya asli dari Kabupaten Ciamis, Kecamatan Ciamis, Desa Pawinden, RT 7 RW 6, Dusun Beni Rasa. Salah satu alasan kenapa saya ke Banjar itu berawal dari ibu saya yang memaksakan saya ke pesantren, tepatnya di Darul Huda, Pondok Modern Darul Huda, Kota Banjar. Nah, saya tinggal di pesantren, status masih pengabdian. Jadi apa ya namanya? Masih pengabdian. Saya ngampus itu berawal dari dorongan kebingungan ya. Di dorongan kebingungan itu maksudnya udah lulus SMA 2 tahun tapi gak ngapa-ngapain gitu. Ayolah mau bajir waktu katanya. Kuliah aja di mana? Yang penting kuliah gitu. Jadi alasan kenapa kuliah itu pada awalnya gak tahu kuliah buat apa. Yang penting kuliah aja gitu. Aku gak milih prodinya apa, jurusannya apa, yang penting bisa kuliah aja gitu. Nah, kenapa milih STIT? Karena meninjau harga yang wah, kayaknya pas dengan keadaan saku ini. Jadilah ke STIT kala itu. Nah, habis itu setelah perjalanan kuliah, nah ini menarik ini. Setelah semester 3, semester 4 bertemu dengan organisasi, bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan dosen-dosen gitu yang akhirnya tanpa disadari tujuan hidup itu terbentuk sendiri gitu. Jadi saya tuh apa ya, lagi senang baca buku alhamdulillahnya Bu, karena terdorong dari teman-teman dan organisasi. Nah, saya bercita-cita itu menjadikan orang-orang yang berada di tempat saya, lingkungan saya, itu supaya dia bisa mengamalkan perintah Tuhan yang pertama, yaitu membaca. Dengan apa? Dengan reaksi atau pantikan dari saya pribadi. Itu yang saya usahakan gitu. Itu saya bercita seperti itu. Nah, dan alhamdulillah saya punya cita-cita, karena kebetulan saya pribadi ini kalau di pondok saya tukang cukur Ibu. Kerjaan saya tukang cukur ya. Ya, sudah 5 tahun saya jadi tukang cukur, dan plus saya mengajar masih dasar sih. Masih tahap ilmu fardu ain. Kalau ilmu ke fardu kifayah belum nyampe di dasar. Nah, saya tukang cukur punya misi di mana setiap yang tidak hanya membereskan rambut, tetapi berusaha membereskan apa yang ada di dalam rambutnya itu, di dalam kepalanya itu. Jadi saya punya sistem di dalam potong rambutnya itu, ketika ngantri gitu kan, ketika ngantri barang siapa yang bisa membereskan 10 lembar buku. Jadi ketika ngantri baca 10 lembar, yang bisa menceritakan atau menjelaskan apa yang dibaca itu mengurangi harga 22.000. Mengurangi harga 2.000. Kalau misalkan mau naik 20 lembar jadi naik lagi sampai gratis gitu. Nah, memicu cita-cita seperti itu. Dan kalau planning ke depan ada 3. Ya, yang pertama planning saya mungkin selamanya di pondok tanpa kemana-mana. Ya udah di sini aja stuck itu 1. Tapi ini tahap terakhir. Yang kedua, saya ini lanjut S2. Jadi sambil nyari sampingan, kerja juga, dan melanjutkan S2 gitu. Tapi mudah-mudahan dapat beasiswa jadi gak terlalu berat gitu. Doanya ini. Habis itu ada planning terakhir juga, saya kembali lagi ke Ciamis.
Jadi saya buka cukur, sudah ada tempat di depan rumah saya. Lumayan strategis, tinggal bikin tempat dan lain-lain karena mendesain konsep seperti itu juga gitu. Nah, sambil nyari pekerjaan sampingan ya, karena basic sudah mengajar, mungkin jadi mengajar gitu, sambil cukur gitu kalau kembali ke Ciamis. Tapi saya mengusahakan ke mana, ke S2 dulu, berjuang ke S2 dulu. Nah, kalau misalkan ini stuck, mungkin kalau Allah tidak menakdirkan, kalau pakai bahasa tasawuf gitu, yang kembali ke Ciamis dengan seperti itu. Kalau misalnya Ciamis gagal lagi ya kembali ke pondok. Itu sih untuk program terdekat saya. Pada intinya cita-cita saya itu tadi, khairunas anfa'uhum linnas, dengan berusaha memantik lingkungan orang-orang yang berada di tempat saya mengamalkan perintah Tuhan yang pertama. Mohon doanya Ibu, semoga hidup saya mendapatkan ridho Allah atas segala langkah-langkah yang saya hadapi, dimudahkan dan diberkahi. Matur nuwun, terima kasih. Siapapun yang nonton video ini, bukan hanya dosen, mungkin ada yang nyuri-nyuri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.